Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni kaligrafi, salah satu mata kuliah penting di dalam prodi Sejarah Kebudayaan Islam dan menjadi salah satu bahan penting juga bagi setiap mahasiswa atau seorang pelajar yang ingin mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam selama ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar kaligrafi, kemudian apa yang dimaksud dengan kaligrafi, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah lakukan pertemuan sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan kaligrafi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata kaligrafi itu berasal dari bahasa Inggris, dan bahasa Inggris yang menggunakan kaligrafi itu diambil dari bahasa Yunani yaitu kalos graph, ya. Kalos itu cantik, indah, beauty, graph itu tulisan. Nah, secara etimologi dapat dikatakan bahwa indah tulisan atau tulisan yang indah. Sedangkan dalam dunia Arab, karena kita akan belajar tentang kaligrafi Arab pada pertemuan kali ini, disebut dengan khat, ya. Khat itu artinya garis. Maka kita pernah mendengar kata lustiwa, jadi garis, ya. Nah, dalam ilmu khat itu dikenal dengan fannul khat, yaitu seni kaligrafi atau ilmu kaligrafi, ya. Nah, ilmu kaligrafi ini dalam beberapa dunia Arab, dalam beberapa dunia Inggris, mereka menyebut dengan Arabic calligraphy atau Islamic calligraphy atau Quranic calligraphy, ya. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan. Sedangkan para penulisnya itu dikenal dengan kaligrafos atau kaligrafer, dan dalam bahasa Arab disebut al-khattat. Nah, jadi ada beberapa dari istilah itu, kemudian ada secara etimologi, maka apa yang dimaksud dengan atau makna dari sebuah kaligrafi itu adalah bentuk huruf tunggal atau letak-letaknya yang diperkenalkan oleh seseorang khattat atau kaligrafer tadi, kemudian ditulis dengan ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah yang dimilikinya. Nah, Syekh Samsuddin Al-Akfani sudah menyebut di dalamnya bahwa cara menulis, mengubah ejaan dan sebagainya itu adalah disebut kaligrafi, ya. Kemudian Didin Sirajuddin, salah seorang kaligrafer Indonesia, juga menyebut bahwa kegiatan menulis atau menggunakan huruf alif dari ya, karena ini bahasa Arab, ya, dengan menggunakan pena. Jadi setiap menggunakan pena atau pensil dan sejenisnya itu disebut kaligrafi. Nah, itu dasar dari makna atau definisi kaligrafi itu sendiri, ya. Kaligrafi itu sendiri. Baik. Tujuan mempelajari kaligrafi itu kita tahu bahwa seseorang yang sudah khattat atau kaligrafer itu dia sangat melihat fungsi alat dan sebuah karya seni itu dalam bentuk imajinasi yang bagus, ya. Jadi tujuan kita itu mempelajari itu untuk mengetahui jenis, bentuk, sifat dan alat kaligrafi itu bagaimana. Kemudian pengembangan intelektual, imajinasi seseorang, kepekaan terhadap tulisan yang dibuat, serta keterampilan seseorang dalam menghasilkan karya seni. Kemudian yang ketiga adalah estetis, ya. Kaligrafi yang memiliki unsur keindahan, dia juga memiliki aksesoris dan estetika, keindahan yang cukup baik sekali. Nah, ini salah satu bagian penting dalam pelajari kaligrafi, sehingga kita tahu tentang seseorang membuat kaligrafi. Dan kemudian salah satu informasi dan komunikasi yang kita peroleh di masa ini, bahwa kaligrafi ini berkembang pada masa A, kaligrafi ini berkembang pada masa B dan sebagainya pada abad sekian dan abad sekian, ya. Baik, manfaat dari mempelajari kaligrafi ini
Salah satunya adalah komunikasi antar manusia. Jadi menulis itu menjadi salah satu komunikasi secara tidak langsung. Baik, tetapi dia memiliki jangka panjang yang tidak terbatas oleh waktu. Ya. Misalnya orang menulis kaligrafi pada abad ke-5, kemudian dilihat pada zaman sekarang itu juga masih sangat konteks, ya. Sangat konteks sekali. Nah, kemudian dia menjadi salah satu medium kebudayaan. Baik itu agama, sosial, ekonomi, dan kemudian ilmu pengetahuan pada masa itu. Pengembangan kaligrafi menunjukkan sebuah bangsa, sebuah daerah itu sudah memiliki peradaban yang bagus. Kemudian ini juga salah satu bagian penting adalah adalah pikiran, ya, pikiran manusia dalam mengekspresi sebuah karya. Jadi juga kaligrafi itu adalah sarana, ya, sarana penyampai sepanjang masa. Baik, salah satu yang lain adalah tentang informasi dan camak fisika yang sangat bernilai. Ya. Nah, itu salah bagian-bagian penting dari manfaat kaligrafi. Nah, jika melihat tujuan dan manfaat kaligrafi yang ada di yang sebelumnya tadi, jadi kita melihat bahwa posisi seni kaligrafi Islam itu sangat penting sekali, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa seni kaligrafi Islam, ya, memiliki kedudukan paling tinggi karena dia dapat memberikan ekspresi kepada seseorang dalam meluapkan pikiran, perasaan dan imajinasinya di dalam sebuah karya tersebut. Maka karya itu kemudian dinikmati oleh para publik. Nah, ini adalah menjadi jawaban bagi pada masa dulu. Memang Islam melarang, misalnya kita banyak mendengar hadis-hadis Islam itu melarang membuat patung atau bentuk-bentuk manusia. Jadi dengan hadirnya kaligrafi ini memberikan ruang bagi para penggiat seni, ya, baik seni rupa, seni lukis dan sebagainya untuk mengekspresikan karyanya dalam bentuk kaligrafi. Nah, jadi ke depan kita akan belajar tentang sejarah tradisi tulis dalam tentunya yang berkaitan dengan Islam, ya, baik daripada periode Nabi Muhammad, para sahabat dan berlanjut kepada periode-periode setelahnya. Nah, kemudian perkembangan yang lainnya adalah kita juga akan mempelajari tentang bagaimana perkembangan kaligrafi pada abad sekarang. Mungkin itu bagian yang akan penting yang akan kita jadikan salah satu bagian pelajaran ke depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan dan bisa di-download di internet, buku-buku yang ada dan atau bisa dibeli di beberapa toko buku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.